Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah dengan NIM 20240407. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS struktur data dan algoritma yang dimana saya di sini bertemakan sistem layanan bioskop. Membahas implementasi sistem layanan bioskop menggunakan C++ dengan konsep struktur data mencakup antrian, layanan, pengurutan, dan pencarian. Selanjutnya yaitu ada cakupan dan aturan main program. Yang pertama itu ada fitur utama. Program simulasi layanan antrian bioskop berbasis C++ dengan fitur lengkap. Tambah antrian, layanan pelanggan, tiket dan makanan, pencarian, pengurutan, riwayat transaksi, login, dan tampilan kursi kosong. Yang kedua yaitu aturan khusus di mana maksimal 40 antrian, harga tiket yang bervariasi dari harga 25.000 itu untuk anak usia di bawah 5 tahun dan 40.000 itu untuk usia di atas 5 tahun. Diskon 10% untuk member, pembatasan genre horor untuk usia di bawah 13 tahun, dan maksimal 10 jenis pesanan makanan atau minuman. Selanjutnya alur penggunaan sistem, di mana login sistem penggunaan harus memasukkan password. Di sini saya memasukkan password dengan 12345 untuk mengakses keamanan ke menu utama. Selanjutnya ada tambah antrian. Pengguna memasukkan nama, sistem memberikan nomor antrian otomatis dan menampilkan kursi kosong. Selanjutnya ada layanan dan pembelian. Pelanggan memilih genre film, jam tayang, dan dapat membeli makanan minuman. Diskon member 10% berlaku jika member, dan jika tidak member maka tidak akan mendapatkan diskon. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Sistem menampilkan detail transaksi lengkap, nama, film, harga, makanan, dan total bayar. Adapun fungsi pencarian dan pengaturan. Pencarian antrian. Fitur pencarian memungkinkan pengguna menemukan antrian berdasarkan nama, menampilkan nomor, dan posisi indeks. Ada juga pengurutan antrian. Antrian dapat diurutkan berdasarkan nama dari A sampai Z, juga ada dari Z sampai A, atau berdasarkan nomor, yaitu ascending ataupun descending. Di sini saya menggunakan pengurutan antrian secara bubble sort. Kesimpulannya yaitu praktikum ini berhasil mengimplementasikan sistem layanan bioskop berbasis C++ dengan struktur data queue, freeze in, freeze out untuk antrian pelanggan, fitur pencarian dan pengurutan. Di sini saya menggunakan bubble sort berdasarkan nama atau nomor antrian, meningkatkan efisiensi pengolahan data, penggunaan struct memastikan modularitas kode. Selanjutnya saya akan mendemokan ke source code-nya. Di sini ada include IOStream, include IOManip, include algorithm, include sync, dan ada define maksimal itu 40 untuk kursi dan maksimal pesanan 10 untuk minuman dan makanan. Di sini saya menggunakan void garis itu agar ketika saya ingin menggunakan garis tinggal dipanggil saja garisnya. Selanjutnya saya di sini menggunakan struct queue yang dimana saya menamakannya antrian, dan juga ada struct tiket. Ada integer kunci kosong, itu maksimalnya 40. Selanjutnya saya di sini ada struct riwayat transaksi. Ada juga bool is empty itu untuk mengecek apakah kosong atau tidak, dan bool is full itu mengecek apakah sudah penuh atau belum. Void inisialisasi, ada void enq. Selanjutnya ada void deq. Ada void clear untuk membersihkan antrian, ada void cari antrian itu untuk mencari. Dan di sini saya pencariannya dengan menggunakan mencari namanya, lalu pada index keberapa. Ada juga void urutkan berdasarkan nama, ada ascending dan juga ada descending, dan juga ada juga berdasarkan nomor, juga sama. Saya di sini bisa mengurutkan berdasarkan ascending maupun descending. Ada juga integer beli makanan. Ada pilihannya, ada 3. Selanjutnya switch pilihan, ada 3, dan defaultnya itu menu tidak valid jika pesanan bisa dari 3 pembeliannya menunya misalnya memilih 4, 5, 6 itu akan ada tampilan menu tidak valid. Selanjutnya ini ditanya apakah ingin membeli lagi atau tidak.
Ada juga void layani, ini untuk melayani antrian. Dan juga ada jika usia kurang dari 13 tahun maka genre horor tidak tersedia. Dan juga di sini ada genre horor, ada genre petualangan, di sini ada film Jangleran, Theater Island, dan juga ada genre horor, di sini filmnya Hantu Laut, Rumah Sakit Tua, ada juga komedi, di sini filmnya Ketawa Terus dan juga Kocak Parah. Terus juga ada genre dokumenter yang dimana saya filmnya berjudul Sejarah Batik dan Bumi Kita. Ada jam tayangnya juga, selanjutnya ada ditanya apakah ingin membeli makanan dan minuman, jika iya maka akan ditampilkan menunya. Selanjutnya ditanya apakah member atau bukan, jika member maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan ini setelah selesai pembelian tiketnya maka akan ditampilkan ada integer bayar dan kembalian. Selanjutnya ini adalah untuk menyimpan riwayat transaksi. Selanjutnya ada poin tampilkan antrian, ini untuk menampilkan, ada juga poin tampilkan riwayat. Selanjutnya integer main sistem layanan bioskop. Ada pilihannya juga suite. Saya di sini memakai suite dan di sini saya menggunakan cash sebanyak 7 kali. Dan jika lebih dari 7, defaultnya pilihan tidak valid. Selanjutnya saya akan ke di running. Ya, di sini diminta memasukkan password dan saya akan memasukkan password yang salah. Misalnya saya memasukkan 222. Maka akan ada bacaan password salah. Maka coba lagi. Kita coba lagi password yang benar. 1 2 3 4 5. Maka akan muncul sistem layanan bioskop. Di sini ada tambah antrian, layani antrian, bersihkan antrian, cari antrian, pengurutan antrian, riwayat transaksi, dan keluar. Saya akan menambahkan antrian, maka pilih yang satu. Masukkan nama, di sini saya memasukkan Siti. Nah, maka antrian ini akan muncul dengan bernama Siti. Jumlah kursi kosong 40 karena belum dilayani. Selanjutnya saya akan melayani. Pilih nomor 2. Layani dengan bernama Siti, masukkan usia. Misalnya saya di sini memasukkan usia 20 tahun. Maka akan ditanya memilih genre film, ada film petualangan, horor, komedi, atau dokumenter. Di sini saya memilih, misalnya saya mau memilih petualangan. Selanjutnya, pilih film yang petualangan, ada 2 film, ada Jangleran dan Theater Island. Saya di sini memilih Jangleran, maka pilih 1. Maka ada juga selanjutnya akan ditanya pilih jam tayang. Di sini saya akan jam tayang jam 12, pilih 1. Selanjutnya akan ditanya ingin membeli makanan atau minuman, jika iya, Y. Saya di sini mau membeli, ada 3 menu. Ini tuh makanan dan minuman ya, dan juga sudah tersedia harganya. Dan saya di sini misalnya mau membeli popcorn 1. Sebanyak berapa? Mau 1. Apakah tambah pesan lagi? Jika iya, maka akan ditampilkan lagi. Saya memilih 2, mau soda berapa? 2. Sudah. Maka akan ditanya lagi apakah tambah pesan lagi, dan saya memilih tidak. Maka akan muncul setiap pembelian makanan dan minuman. Ini itemnya, quantity, harga, juga subtotal. Apakah Anda member? Jika iya, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Ini tuh total dari keseluruhan sudah ditotalin, dan ini total bayarnya itu sudah dipotong oleh diskon. Dan saya ingin membayar, saya akan membayar 50.000. Kan harga yang harus dibayarnya itu 67.500. Saya membayar 50.000. Maka tidak bisa, uang tidak cukup. Silahkan masukkan ulang karena uangnya tidak cukup, dan saya akan memasukkan pembayaran dengan harga yang lebih, maka akan ada kembalian jika uangnya lebih. Selanjutnya antrian saat ini kosong dan jumlah kursi kosong jadi 39 karena yang tadi sudah dilayani 1 orang. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan antrian atas nama, maka akan otomatis tertambah atas nama rumah antriannya. Saya akan melayani antrian dengan usia di bawah 13 tahun karena akan menandakan bahwa usia
di bawah 13 tahun itu genteng horor tidak tersedia, sedangkan di atas 13 tahun itu genteng horor itu tersedia. Saya memenuhi peralatan dan jamnya saya memenuhi jam 18 WIB. Apakah ingin membeli nomor handphone? Tidak. Maka akan ditanya apakah member atau bukan. Misalnya bukan, maka tidak akan mendapatkan diskon. Jika member, membeli tiket pun akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Total bayarnya 40.000 karena usianya lebih dari 5 tahun. Kita bayar 40.000. Maka akan ada bacaan ulang pas, tidak ada kembalian, dan antrian akan kosong jika antriannya tidak ditambahkan lagi. Selanjutnya, saya akan menambahkan antrian lagi. Masukkan nama. Misalnya, selanjutnya saya akan menambahkan lagi, misalnya Edi. Menambahkan lagi. Lalu saya akan menambahkan lagi. Nah, selanjutnya saya akan mencari antrian. Tampilan antriannya saya tampilkan di setiap menunya tuh, maka tampilannya akan ada infonya. Nah, saya di sini mau mencari yang bernama AAS. Berarti pencarian itu menunya di 4. Masukkan nama yang dicari. Tadi kan saya mau mencari AAS ya. Nah, maka akan muncul ternyata AAS ditemukan pada indeks ketiga dengan nomor antrian 4. Selanjutnya misalnya saya akan mencari lagi dengan nama misalnya yang tidak ada di sini. Saya ingin mencari yang bernama Yuni misalnya. Nah, maka akan ada bacaan data tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan mengurutkan dari antrian ini dengan memilih menu nomor 5. Di sini ada pengurutan berdasarkan nama dan juga berdasarkan nomor. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan nama terlebih dahulu. Maka memilih nomor 1. Diurutkan nama akan ditanya berdasarkan ascending atau descending. Di sini saya mau ascending. Maka akan berdasarkan nama dari ascending. Selanjutnya jika mau secara descending, maka yang nomor 2. Nah, ini sudah berubah jadi descending. Selanjutnya mau diurutkan lagi nih, mau berdasarkan nomor aja. Nah, ini juga akan berubah yang di sininya. Jadi menyesuaikan mau diurutkan berdasarkan nama ascending maupun descending atau berdasarkan nomor ascending maupun descending. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan nomor, yaitu mau yang descending. Nah, maka nomornya akan terurut secara descending. Selanjutnya ada juga riwayat transaksi. Kita pilih menu nomor 6. Nah, maka akan ada riwayat transaksi dengan si pelanggan yang sudah memesan tiket antrian tadi. Dan ini untuk keluar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.